Dia ingin di luar bersama orang yang lapar. Dia ingin di luar bersama orang yang susah. Katakan dia atau tidak? Dia senang dengan orang-orang di penjara. Itu Yesus Tuhan kita. Christmas is all about love. And it is true. Tapi kapan kita menyatakan itu kepada dunia? Tidak akan bisa didiskusikan dan dibicarakan tanpa suami istri. Dengar kata-kata ini baik. Kasih itu tidak bisa didiskusikan dan dibicarakan tanpa menyebut suami istri. Renungkan kata-kata ini. Jangan jawab dulu, renungkan. Kasih itu tidak bisa dibicarakan, gak bisa didiskusikan kecuali lewat suami istri. Kenapa? Tahu jawabannya enggak? Di luar suami istri yang ada adalah cinta. Kasih itu bukan cinta, dan cinta itu bukan kasih. Alkitab adalah satu-satunya buku. Ini yang saya kagum. Tidak ada buku manapun di dunia. Saudara pernah tahu nggak? Diperkirakan di dunia ini ada 5 juta lebih judul buku. Bayangkan, 5 juta lebih judul. Bukan 5 juta buku loh. 5 juta lebih judul buku. Nah, dari 5 juta judul buku itu hanya satu buku yang pernah mendefinisikan what is love and who is love. Dengarkan ini. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis what is love. 1 Korintus 13 itu satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Apa itu kasih? Yang belum tahu catat. Jangan lihat saya terus cuma jangan lupa. Catat. 1 Korintus 13 itu satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Apa itu kasih? Hebat enggak saudara? 1 Yohanes 4 ayat 8 itulah satu-satunya tulisan who is love. Karena tidak ada buku lain di dunia ini yang pernah menuliskan apa dan siapa kasih itu. Lagi saya bukan lust, bukan cinta. Kita bersyukur dalam bahasa Indonesia ada 2 kata, kasih dan cinta. Kita bersyukur. Jadi dunia ini tidak akan mengalami, mengenal, merasakan kasih kalau tidak lewat buku yang satu ini. Kok nggak amin lagi? Betul? 9 Mei yang lalu ada 2 orang pengusaha. Saya ajak mereka ke Kediri karena saya diundang. Saya itu kalau diundang ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kota-kota kecil, saya itu berdoa, Tuhan pengusaha siapa yang saya ajak. Kenapa saya sering ajak mereka? Supaya mereka itu nggak jadi kacang lupa kulit. Kenapa kacang lupa kulit? Semua kita ini mantan orang miskin, kin. Tahu kata miskin? Kin artinya sangat miskin. Jangan tersinggung. Karena saya pernah ngomongin orang marah. Padahal nggak tahu kekayaan saya berapa. Tahu? Saya bilang begitu. Loh kenapa padahal berkata miskin? Kin sangat miskin. Loh ada yang lahir langsung pakai celana? Jawab. Jawab cepat. Nah orang telanjang itu orang apa? Ya salah miskin. Kin jangan lupa kata itu. Orang telanjang itu miskin. Kin saudara. Itu enaknya bahasa Jawa begitu. Nah kita ini semua ini orang miskin kin. Amin kan lagi. Begitu. Kalau sudah kaya jangan seperti kacang lupa kulit. Saya setuju ada orang kaya terus sombong, saya hormati. Asal saya bisa punya bukti dia nggak bisa mati. Lo cepat jawab iya atau tidak. Bisa mati aja sombong. Bertobat kamu orang kaya. Loh betul nggak? Apa yang mau disombongkan? Bisa mati saja. Saya sering berkata kucing itu masih lebih hebat dari kita. Berbulu nggak mandi, nggak parfum, nggak bau. Kita ini nggak berbulu mandi pakai parfum bau juga. Loh coba sadar, bau saja sombong, tahu diri hai orang. Apa yang mau sombongkan? Coba garuk kepalamu 2 hari nggak keramas, bukan keluar dolar itu. Betul? Apa yang kita mau harapkan dari badan bau begini? Jadi yang kaya sombong bertobat. Jadi saya ajak mereka dengan seorang anak saya. Jadi kami berempat. Ada orang Kediri di sini.
Ada orang Kediri enggak? Kasihan enggak ada orang Kediri di sini. Itu kota gudang garam, kota tahu dan semuanya di sana. Kami nginep di Hotel Insumu, itu hotelnya gudang garam. Kami pelayanan di Gereja Utusan Pantekosta. Orang sana bilang Kulon Kali, karena memang sebelah Kali Berantas itu. Nah pagi itu acara jam 9 dan seminar. Jam 7 saya ajak mereka makan. Di Kediri itu ada nasi kuning, namanya nasi kuning Mungin Sidi. Itu enak sekali. Saya bertahun-tahun, lebih 20 tahun pas ke daerah sana pasti mampir nasi kuning itu. Nah terus saya itu di kota manapun di Indonesia, kalau ada becak saya harus naik becak. Saya nggak mau dijemput mobil. Kenapa? Saya ingin berkati mereka. Dulu waktu di Surabaya masih ada becak. Setiap kali saya diundang gereja dan di depan gereja banyak becak, saya pasti khotbah soal becak. Saya larang orang Kristen kalau naik di becak nawar, itu kurang ngajar saudara. Apalagi yang gemuk-gemuk itu nggak tahu diri. Coba genjot sendiri, mampu tidak? Bertobat yang suka naik becak nawar. Lo serius saudara? Itu kejam, itu sangat kejam. Tidak manusiawi. Itu hewani betul itu orang. Lo betul nggak naik becak kok nawar? Terlalu sekali itu. Nah, jadi pagi itu mereka dua kaget. Jadi kita nggak naik mobil, enggak naik apa becak? Hah, naik becak? Mereka orang kota, sudah lama nggak pernah naik becak. Oke, anak saya sesuka cari becak kamu 2, karena kami berempat, jangan sampai 1 becak 4 orang. Benar? Jadi saya bagi, saya dengan pengusaha 1, anak saya dengan pengusaha 1. Pak, antar mana nasi kuning Mung Sidi? Orang sudah tahu sudah di situ. Saudara begitu turun, saya nggak ngasih uang, bilang Pak ayo ikut makan. Mereka kaget. Karena rupanya selama ini nggak ada penumpang yang ajak makan pagi begitu. Saya ajak makan, duduk. Saudara tahu saya kan nggak pakai dasi. Makanya tidak waktu Foni bilang cari kembaran saya paling aman. Apa kembaran sama saya nggak ada yang kuning begini bajunya. Nah, jadi saya juga pakai batik. Kami berempat tidak ngomong Tuhan. Mereka 2 lagi tunggu, kita lagi tunggu makanan di keluarga. Asik-asik ngomong, makanan belum keluar. Salah satu tukang becak berkata gini, oh bapak-bapak ini orang Kristen ya. Saudara, salah seorang pengusaha itu bingung. Bapak kok tahu kalau kami Kristen? Kita belum doa loh saudara. Kami belum doa karena makanan belum keluar. Dari kalimat itu, sepanjang hari itu sampai besok, karena kami pindah ke Tulungagung dari Kediri, terus jalan lagi ke Banyuwangi, diskusi itu nggak habis. Saudara, selesai makan, saya tawari mereka, Pak, saya mau berikan makan siang buat Bapak. Istri belum berikan nggak? Anak di rumah berapa? Mereka bingung. Sudah kasih makan jahiran, saya ditawari lagi. Nggak apa-apa. Nah, terus saya bilang sama pengusahanya, saya nggak bisa nawari makan sore karena nasi kuning nanti basi. Cukup makan siang saja, saya bilang begitu. Kalau ini makan bisa sampai sore, saya akan bisa sampai sore. Nah, saudara, diskusinya begini. Dari mana mereka tahu kalau kita Kristen? Padahal kita nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong gereja, belum sembahyang. Karena mereka melihat kasih ada di antara kami berdua. Dan orang langsung lihat, itu pasti Kristen. Saudara, mengapa kekristenan adalah satu-satunya agama yang tidak punya simbol-simbol? Perhatikan deh. Kalau kita kemana begitu, terus kelihatan, wah itu Islam itu. Kenapa? Oh yang itu Buddha. Oh yang itu Hindu misalnya. Mengapa? Karena dari pakaiannya, dari simbol mereka. Betul tidak? Nah, Kristen bukan salib simbolnya. Kasih itu yang dikenal oleh orang dunia ini. Jangan lupa, Christmas is all about love. Nggak bicara khotbah, nggak bicara jenggotnya Santa Claus, nggak bicara pakaian merahnya, nggak bicara tentang rusa yang bawa kereta salju, tidak. Kalau Iwan tadi mengajak, apa resolusi kita buat tahun depan? Kalau saudara mikir begini, maaf ya, saya akan terbuka ini. Saya sudah sepanjang 2008 ini marah kepada gereja di Indonesia. Salah satu kemarahan saya adalah gereja di Indonesia salah mendoakan pemerintah. Saudara dengar di semua gereja Indonesia kalau mendoakan, berkati presiden kami, berkati wakilnya, berkati para menteri, berkati anggota DPR. Itu salah. Mengapa salah? Karena gereja doanya berkati. Mereka keberkatan terus. Padahal Indonesia itu negara yang dipimpin perampok sudah. Ngeri. Betul tidak? Renungkan. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Tidak ada negara seperti Indonesia. Satu-satunya negara di dunia. Satu-satunya loh saudara. Di mana jaksa dan hakim
itu duduk di kursi terdakwa. Itu cuma